Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun Minipi hadir kembali ya teman-teman, kebun rumahan yang ada di atap rumah. Kali ini pagi hari ya. Ini sekitar setengah 8 pagi. Alhamdulillah cuacanya cerah ya teman-teman nih. Tuh, sinar mataharinya sudah cerah tuh. Kebetulan untuk pagi ini saya tidak menyiram tanaman karena semalam hujan ya teman-teman. Tuh, alhamdulillah. Jadi mengurangi tugas saya ya. Rutinitas saya jadi berkurang untuk menyiram tanaman di pagi hari ini karena sudah disiram air hujan. Berbeda dengan tanaman aglonema ya, karena tidak tersiram hujan, saya menyiram tanaman aglonemanya. Ini aglonemanya sedang saya jemur ya teman-teman. Ini kebetulan baru saja saya siram tuh. Dan untuk penyiraman aglonema ini tidak setiap hari ya, sekitar 3 atau 4 hari sekali, karena ini tidak ditempatkan di sinar matahari langsung ataupun sinar matahari ya. Dan ini pada saat disimpan di bawah, saya menyiramnya dengan menggunakan air kolam. Jadi meskipun tidak dipupuk, tanamannya alhamdulillah ya, untuk daunnya pun tuh jumbo-jumbo pertumbuhannya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, karena di sini ini agak teduh ya, belum terkena sinar matahari, jadi tanaman aglonemanya beberapa saya simpan dekat pot talang ya. Ya. Dan untuk yang ini saya simpan bawah. Ini lumayan berat ya, potnya agak besar. Dan tanaman aglonemanya juga lumayan rimbun untuk yang ini. Nih ya tuh. Sebelah sini juga. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan update beberapa tanaman terlebih dahulu ya untuk di pagi hari ini. Mungkin yang akan pertama saya update ini tanaman jeruk limau ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu kan tanaman jeruk limaunya habis ya daunnya nih. Hanya tersisa beberapa buah jeruknya. Tapi untuk kali ini alhamdulillah sudah mulai tumbuh tunas atau daun-daun mudanya ya teman-teman nih. Tuh, daunnya sudah mulai tumbuh ya. Alhamdulillah. Tadinya tersisa batang dan daunnya saja untuk jeruk sambal atau jeruk limaunya. Selanjutnya saya akan menunjukkan ini kubis hijau ya teman-teman. Ini beberapa waktu lalu yang saya stek batang, ini hasilnya ya. Nih sudah mulai bagus pertumbuhannya tuh, sudah mulai segar ya. Kebetulan nih ada beberapa yang bisa tumbuh atau survive ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah ada 7 kubis hijau. Dan ini juga tumpang sari dengan beberapa tanaman, ada bayam hijau dan ini ada kemangi ya tuh. Nah ini masih kecil ya, tapi tidak akan saya pindah tanam saat ini karena ini belum besar atau masih kecil. Oh iya, ini dulu saya tanam ini indukannya. Ini teman-teman nih indukannya ya. Ini saya menyetek dari kubis hijau yang pernah saya panen. Saya mengambil stek batangnya dari sini. Dan ini juga nih 2 hari yang lalu nih saya mengambil stek batangnya, saya tancapkan ke sini. Ini alhamdulillah ya sudah mulai segar tuh. Alhamdulillah untuk menanam kubis hijau itu sangat menyenangkan ya, karena kita tidak perlu membeli benih atau membeli bijinya kembali ya, cukup dari hasil stek batang ini bisa ditanam kembali. Kalau untuk bunga kol saya belum pernah menyeteknya, saya selalu menanam dari biji atau benihnya ya kalau untuk kembang kol. Kalau untuk kubis hijau ini alhamdulillah
saya berhasil atau bisa menanamnya dari stek batang. Oh iya teman-teman nih, kebetulan nih sekarang hama di kebun atap ini sedang banyak hama belalang kembali ya teman-teman nih, tuh ini sedang banyak tuh, ini anakannya ya, ini di tanaman okra banyak ya anakan belalangnya tuh, lihat. Tidak hanya di tanaman okra ya, tuh ada juga belalang di tanaman bunga matahari. Ini teman-teman nih, tuh kelihatan ya. Untuk anakan belalangnya, makanya selain menanam sayuran dan buah, untuk tanaman bunga juga wajib ya teman-teman ditanam, karena tanaman bunga itu bisa dijadikan sebagai tanaman refugia. Jadi bisa mengalihkan hama yang tadinya memakan sayuran, bisa hamanya berpindah ke tanaman bunga ya. Itu maksudnya mengalihkan hama dari tanaman yang kita konsumsi. Jadi hamanya bisa dialihkan ke bunga, jadi tidak mengganggu tanaman sayuran atau tanaman buah. Kebetulan saat ini di kebun atap adanya bunga matahari ya. Untuk bunga zinianya sudah saya pangkas-pangkas, tapi alhamdulillah sudah ada banyak yang numbuh untuk bibit tanaman zinianya. Ini ya tanaman zinianya yang tumbuh di planter bag komposter itu. Selanjutnya ini ya, alhamdulillah ya teman-teman nih, anggurnya juga sudah mulai ini ya, berwarna ungu, tapi belum hitam ya secara keseluruhan. Mungkin sekitar beberapa hari lagi anggurnya bisa dipanen. Untuk saat ini tidak ya teman-teman, karena masih ada yang berwarna hijau nih, terus masih ada yang berwarna merah, belum hitam semuanya ya. Selanjutnya untuk tanaman brokoli, alhamdulillah untuk tanaman brokoli itu di kebun atap ini pertumbuhannya bagus ya teman-teman, subur nih tuh. Dan sebenarnya untuk tanaman brokoli ini bisa juga ditanam secara stek. Ini ya teman-teman nih, bisa ditanam dari stek batangnya nih, ini seperti ini. Tapi saya tidak akan menyeteknya ya, karena untuk tanaman brokoli ini agak susah, berbeda tidak seperti dengan tanaman bunga kol. Untuk tanaman brokoli ini susah sekali berbunga ya teman-teman. Kalau untuk tanaman bunga kol kan 3 bulan itu sudah mulai berbunga dan sudah bisa dipanen ya. Tapi untuk tanaman brokoli ini tuh belum ada tanda-tanda berbunga ya, tuh hanya banyak mengeluarkan tunas-tunas atau stek itu, tunas atau batang-batang kecilnya ya, anakan dari batangnya. Makanya untuk tunasnya tidak akan saya setek. Mungkin saya akan update segitu saja ya teman-teman. Selanjutnya saya akan panen lenca. Alhamdulillah lencanya sudah ada yang bisa dipetik kembali ya. Ini ya teman-teman tuh. Oke. Mungkin saya akan menggunakan gunting ya, tidak akan saya videokan untuk panen lencanya, karena lumayan ya, agak susah ya untuk memegang kamera dan panen lenca. Alhamdulillah untuk lencanya dari segini ya. Ini ada yang telat panen ya teman-teman. Sebenarnya untuk lenca ini ya, apa tuh, cepat matangnya nih. Sudah banyak yang telat panen nih, tuh sudah berwarna ungu seperti ini. Mungkin nanti dipilih saja untuk yang sudah tua akan dijadikan benih ya. Lumayan ya teman-teman, dari satu biji ini bisa menghasilkan beberapa benih atau biji sayuran ya, sayuran lenca. Oke, alhamdulillah. Oh ya, tadi saya tidak membawa tempat ya, karena saya tidak ada niatan panen. Tadinya rencananya saya hanya
melihat atau mengecek tanaman setelah hujan dan menyiram tanaman aglonema serta menjemurnya. Tapi ternyata ini lencanya ada yang bisa dipanen. Oh ya teman-teman, selanjutnya saya akan panen kedondong mini ya. Kebetulan ada kedondong mini yang sudah bisa dipanen. Nih ya teman-teman tuh. Tapi mungkin tanpa saya videokan ya untuk panen kedondong mininya, karena lumayan nih. Itu lumayan ya tuh. Untuk kedondong mininya lumayan nih, kalau misalnya saya gunting sini nanti takutnya berjatuhan ya, karena ini bergerombol seperti ini ya. Mungkin tanpa saya videokan ya untuk panen anggurnya, maksudnya panen kedondong mininya ya teman-teman. Ini ya sudah ya, ini kedondong mininya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Serunya menanam di rumah seperti ini ya teman-teman, apalagi bisa berhasil sampai panen. Alhamdulillah. Seperti biasa untuk kedondong ini saya akan buat asinan ya. Oh ya, yang dulu pernah saya panen juga belum saya buat, sempat buat saya asinan, mungkin asinan atau manisan ya, pokoknya akan saya campur dengan yang pernah saya panen itu, karena yang dulu pernah saya panen itu masih saya simpan di kulkas ya, dan kemarin saya lihat itu masih bagus. Mungkin akan saya campur dengan panenan kali ini. Dan ini ada cabai yang sudah menguning ya, satu ya, lumayan ya teman-teman nih tuh. Alhamdulillah. Mungkin untuk kegiatan pagi ini hanya sedikit kegiatan saya ya, hanya update beberapa tanaman. Dan kalau untuk aglonema masih saya jemur ya, tadi menyiram tanaman aglonema kemudian menjemurnya, dan ini alhamdulillah ada yang bisa dipanen. Ada lenca, ada kedondong, dan ada satu cabai kuning. Alhamdulillah ya, tidak berniat panen tapi ada yang bisa dipanen nih. Serunya menanam di rumah seperti itu teman-teman, selalu ada saja yang bisa dipanen setiap harinya. Yang belum menanam, mari berkebun, mari sama-sama belajar memanfaatkan lahan terbatas yang ada di rumah. Bisa dimulai dari menanam di pot ya teman-teman, menanam dari hal yang tanaman yang mudah tumbuh ya maksudnya. Oke teman-teman, semoga kegiatan berkebun pagi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.